Ya gimana Iran gak sukses? Ulamanya sebagai pemimpin spiritual, pemimpin tertinggi, rumah aja nggak punya, tidak ngurusin hibah dan bansos. Dia memilih yang pertama meninggal dalam sebuah upaya mempertahankan kedaulatan. Ketika kerajaan Sunda hilang, tidak ada bekas, yang ada tinggal tulisan di batu. Kenapa? Karena dibakar. Kenapa dibakar? Karena harus dihilangkan. Kenapa nilai ajaran yang ini dihilangkan? Karena nilai ajaran tinggi dan tertinggi. Kehancuran peradaban. Karena peradaban kita hari ini adalah peradaban terendah. Hari ini doktrin kita setiap hari, setiap orang mengaku mewakili Tuhan, diucapkan demi Allah, melanggar semuanya. Tapi Cina, Pak, tidak akan ada seperti sekarang kalau tidak punya perilaku yang hebat seperti kebudayaan mereka. Kita ini seringkali dihadapkan pada dua hal. Satu, arus keterbukaan dan pemahaman material tentang pendidikan ala barat, tetapi kita punya kekuatan spiritual ala timur. Dan hari ini saya membuktikan dengan makin kokohnya Cina, makin tegaknya Iran, sebenarnya kita harus mulai merubah diri. Jangan selalu berpikir bahwa ala barat itu adalah segalanya, dan harus punya keyakinan justru ala timurlah yang sampai pada puncak peradaban. Kita dijejelin. Untuk apa kita dijejelin? Agar kita menjadi konsumen. Padahal kita punya kekayaan yang besar. Nutrisi adalah nilai-nilai spiritual. Kita lupa nutrisi yang sebenar. Allahu Akbar. Jalan. Kalau ini sudah nggak ada, mohon maaf, pertahanan kita lemah. Kalau ada agresi bangsa lain ke sini, mereka bagiin duit. Venezuela itu membuktikan diri. Kekuatan material, uang berbasis energi tidak bisa melahirkan heroisme bangsa. Presidennya diambil, dicokot, jempling, we rakyatna atoh, pengawalna cicing. Kenapa ini saya omongin? Ini harus dibangun. Kenapa? Saya khawatir suatu saat negara dalam ancaman, ada agresi, budak kawena teh keprok. Bisa nggak partai politik suruh ngumpulin para pengikutnya yang jutaan itu tanpa diongkosin? Yang saya hormati para pendiri, para tokoh, para alumni IAIN Sunan Gunung Jati yang hari ini menjadi UIN Sunan Gunung Jati. Salah satunya alumninya Pak Nukman, pernah menjadi wakil gubernur Jawa Barat bersama Pak Dani Setiawan. Ini sahabat saya yang dari dulu punya pikiran kekiri-kirian. Orang Majalengka, sudah jadi doktor, sudah jadi pimpinan di praksi, sudah jadi pimpinan di komisi bidang keagamaan. Seluruh kekuasaannya sudah di tangan. Tapi kenapa bangun kedokteran harus minta bantuan gubernur? Kenapa Bapak tidak menggunakan power yang begitu besar hanya untuk mendatangkan anggaran 100 miliar gebrak meja di komisi, masa nggak selesai? Ya, tapi Kang Maman ini orang yang tidak pernah marah. Karena orang tidak pernah marah jadi jarang kebagian. Untuk itu dari sekarang Bapak sebagai representasi politisi Sunda, tingalikeun kawani, leberkeun kawawanen. Taung wakadatang kawin lamun can mawa duit triliunan. Pak Rektor yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Saya paham kapasitas diri saya. Ya, doktor belum, baru daftar. Suruh ngasih kuliah orasi ilmiah di UIN. Saya tahu bukan itu. Saya diundang ke sini hanya satu harapannya, ada hibah ke UIN itu.
Saya tuh udah paham bungkus-bungkus itu. Sampai lagu karya saya dinyanyikan, saya tahu. Semuanya ornamennya disunah-sunahkan, saya tahu tujuannya. Karena saya ini playboy, jadi saya itu tahu siapa yang merayu, siapa dengan yang sungguh-sungguh. Itu bedanya seorang playboy. Playboy itu nggak pernah jatuh cinta. Kalau tadi banyak orang yang bersyukur punya istri satu, saya justru bersyukur tidak punya istri. Karena lebih bahagia dan lebih merdeka. Dan Pak staf ahli itu tadi saya lihat berbohong di depan saya. Orang yang bisa memerintah pada saya adalah satu, kedua orang tua saya sudah tiada. Yang kedua menteri dan wakil menteri, padahal yang pertama adalah istri saya. Segenap Forkopimda Provinsi Jawa Barat yang mewakili Pak Kapolda, mewakili Pak Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, semuanya yang hadir, para rektor, para wakil rektor, guru besar, pokoknya semuanya. Yang pertama, kita ini dari dulu menjadi bangsa wacana, apalagi perguruan tinggi. Pasti peradaban itu menjadi tema diskusi. Dan kita ini bangsa yang lebih senang membicarakan peradaban dibanding dengan melakukan hidup yang beradab. Saya keluar rumah itu jam 5, itu kebiasaan saya jadi gubernur. Kenapa? Di sepanjang jalan itu saya mencoba untuk merubah cara berpikir orang. Saya jarang pakai pengawal, paling hanya motor dampingin saya. Itu pun saya pakai karena kasihan. Kasihannya apa? Sudah ditugasin oleh pimpinannya di tempat saya. Kalau saya tidak pakai kan ditarik lagi. Kasihan kehilangan honor tambahan dari gubernur itu nanti. Maka saya selalu kalau lihat ada sampah menumpuk, saya turun. Saya videokan dan saya ambil. Untuk apa? Memberikan pelajaran. Kenapa? Peradaban besar itu lahir dari hal-hal kecil. Singapura itu berperadaban menjadi daerah yang sangat bersih. Itu dimulai dari revolusi toilet tahun 70-an. Di mana Perdana Menterinya dengan tangan besi merubah masyarakatnya, bagaimana toilet bersih, bagaimana kamar mandi bersih, bagaimana halaman bersih, bagaimana pohon dijaga, bagaimana pemerintahan bersih, bagaimana anggaran bersih. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena wacana itu hanya akan berakhir di pembagian snack dan makan siang. Tapi tindakan itu akan menjadi tauladan. Karena tindakan menjadi tauladan, saya orang yang begitu sangat berguru pada karuhunnya orang Sunda. Saya jujur aja sangat berguru pada karuhun. Dan karuhun pertama yang saya gurui adalah ibu saya. Itu karuhun pertama. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalimat hidupnya sederhana, saeutik mahi loba nyesa. Karena saeutik mahi loba nyesa, manajemennya tidak di seminar, manajemennya tidak disimposiumkan, manajemennya tidak dalam kajian akademis yang terlalu panjang. Tapi manajemennya, saya katakan, yang paling utama manajemen dalam hidup itu adalah rasa. Maka rasanya digunakan. Karena rasanya digunakan, maka dia tahu anaknya yang ke-9 ini kalau makan, bagaimana dipastikan anak-anaknya cukup makan. Maka pilihan ibu saya almarhum adalah memilih tidak makan. Karena dia tahu kalau dia lebih dulu makan, maka bisa jadi ada anak-anaknya nanti kurang makan. Maka ketika saya tanya, saya selalu nanya, mitos emam teu acan. Ibu saya selalu menjawab, geus empek dalahar sing seubeuh. Pan mi manu nyangu, nah isuk ge bari nyangu, bari ngepeul ngahuap seubeuh bae mah sederhana. Dari mulai itulah manajemen dibangun, dia pastikan anak-anaknya makan. Karena dipastikan anak-anak makan, maka ibu mengorbankan dirinya untuk tidak makan. Berhasil kepemimpinan.
Kang Maman tadi bicara tentang Iran. Halo teman-teman, mari kita kembali melihat cuplikan-cuplikan videonya. Setelah kita melihat menonton, mari kita koreksi setiap komentar-komentar netizen. Saya dari dulu sudah tahu akun-akun yang terus mengadu domba pemimpin negeri ini dengan rakyat. Mereka itu antek-antek barat yang sengaja agar rakyat di negara kita tidak bakal maju. Hukum mati koruptor, pembatasan aset, kebijakan pemerintah pro rakyat, lebih pas kalau KDM membahasnya daripada ngebahas ala barat. Ala Nusantara adalah yang tepat, jangan ala-ala. Cuman kata, demi Allah apa sih? Allah itu bahas Arab, bukan di Indonesia. Dedi berani gak undang-undang perampasan aset disahkan melawan Prabowo, DPR RI, dan partai politik. Jangan ketut. Undang-undang perampasan aset aja nggak disahkan. Pengkhianat kita di pejabat dan pembuat birokrasi yaitu DPRD dan DPR RI yang otak maling ngomong ketut. Sejarah kita dihilangkan, para tokoh kita dihilangkan, diganti dengan kebiasaan Arab. Ditambah lagi banyak yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Luar biasa kan Dedi, sehat selalu dan sukses selalu, amin. Duh, reres pisang nyiriau pidato, jangan ngebangun kecintaan terhadap tanah air yang tercinta Indonesia, yang punya ikatan emosional yang kuat rakyat, nilai karismatik artis dan persib. Pidato KDM ini isinya daging semua, gubernur rasa presiden. Diam, jadi ibu anak malas brobo. Pak, betul-betul KDM harus jadi orang nomor satu di negeri ini. Biar kita pada dengar budaya kita sendiri. Ayo Pak, maju juga Nusantara yang tercinta. Mantap KDM, maaf. Banyak lulusan barat tapi jadi agen jajahan di negeri ini, di negerinya sendiri. Miris. Percuma Pak Dedi ngomong sama pejabat-pejabat rakus, lebih rakus dari babi. Kalau sudah menjabat pasti menindas rakyatnya, baru dikatakan berhasil. Nih, apa kabar kasus pagar laut di pesisir utara Jabar? Kalau Indo cekoki ala barat, kita lihat saja orang Indo tetap bangganya nyebut Amrek Eropa. Dan tanpa sadar dia sudah menjadi budak dunia barat. Beruntung dengan adanya Pak Jokowi, kita mulai sadar diri bahwa kita sudah menjadi budak barat. Betul, Indonesia dicocoki ala barat, betul itu. Betul Kang Dedi, gara-gara westernisasi generus sekarang lemah. Jiwa patriotismenya sudah diukur cuan. Setuju NKRI gara-gara Islam kita berperadaban rendah. Bukan salah agamanya, tapi salah umatnya yang tolol tidak bisa memahami agamanya dengan baik dan benar. Mantap, luar biasa pencerahan untuk kita semua. Assalamualaikum yang saya hormati dan khususnya buat keluarga besar gubernur, dan alhamdulillah faktas jalan restus Tuhan ini hanya pencerahannya ya, fakta bikin ini ya hikmah ya. Ini saya rasa cindo pencerahan yang rasa Indonesia sangat keren ya. Ini feminim. Presiden sudah gubernur pun duda yang bikin konten ya, udah pula. Ini sangat unik dan alatik ya. Fuck the best, good job. MS thank you. Assalamualaikum yang saya muliakan dan khusus ya buat keluarga besar FHJI Gubernur Jabar yang saya hormati dan para hadiri semuanya ya. Berikan sehat dan staf saya selalu doa yang semoga FHJI hafal yang memakai untuk ilmu yang kita semuanya diisi di dalam hati dan pikiran
Dan inilah fondasi yang utama kita bangun, dan dia lahir ke dunia. Tuhan berikan kawal tangan yang di kaki ya, ini ada tanda Tuhan yang itu selalu umat ya, dan juga jangan kaki Verda berjalan ya, itu semuanya bisa lumrah, semuanya bisa ya. Titik ini yang sangat penting, yang sangat murah, yang ada di dalam hati, ada di dalam pikiran kita semua ya. Ini adalah sulit kita jalani ya. Semoga aja ya ininya semuanya, badan yang ada di jiwa kita semua ada aji dan rasa ini, kaki sama kepala di pikiran kemudian bergerak ya, fuck on gitu ya, dengan akal sehat. Yes, the best Jack new job break for in going John amazing ya. Dulu dengerin tapi nggak dengar sama nggak mudeng, tahunya hanya naik gaji dan jabatan. Pemerintah, pemimpin negara masa mendatang yang kita harapkan. Selagi koruptor tidak sadarkan diri, mungkinkah Indonesia akan bangkit? Yang kedua, pemimpin juga tidak sabar bahwa menduduki kursi presiden itu karena rakyat. Selama ini presiden sepertinya mementingkan modal besar alias oligarki. Setiap Pak Dedi pidato di berbagai kegiatan sangat berbobot dan penuh dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian memiliki pemikiran yang sangat visioner. Mudah-mudahan ada harapan menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2029. Bravo Dedi Mulyadi. Betul sekali Bapak Aik. Kenapa banyak ngaku saya Islam tapi komennya kepanasan? Padahal gak ada yang nyuruh setuju. Mantap Profesor. Otak kita atau pejabat kita ada di kutub SDH kosong kali Pak KDM. Dengan bangga ya Pak KDM kita pakai gelar komplit, isi kemana ya, apa dijegal, selalu suruh jadi konsumen asing, Toyota, Honda, Suzuki, Nissan, Mercy, Ford, BMW dan lain-lain, Samsung atau iPhone dan lain-lain produk asing. Wah, saya dari makan sampai sekolah SDH serencana dengan baik, wajib refute. Mantap, keren. Berita Surakarta menayangkan ulang tokoh Jawa Barat yang berjiwa sosialisasi tinggi. Saya yakin para pejabat yang mendengar pidato AKDM nggak ada yang hatinya turun kayak mendengar pelawak. Itu pejabat mental bajingan. Bapak Aing, Raja Aing Gunung. Terima kasih KDM atas pencerahannya. Waktunya Nusantara bangkit bersama KDM dan para ulama Nusantara. Ayah Guru Saiful Karim, Abah Setu, Bapak Muklisin, Bapak Khozim. Beliau adalah manusia pilihan. Sebelum Islam muncul di Iran tersebut sudah maju netral, mau bersahabat dengan orang lain. Alhamdulillah. Mantap KDM, isinya cerahannya daging semua. Apakah elit politik di negeri ini menyadari akan jati diri bangsanya? Emang negara kita itu paling banyak beragama Islam, sering sholat tapi yang dijalankan umatnya jalan ke neraka. Saya Muslim tapi sungguh aneh, masjid di mana-mana, pergi ke tanah Arab setiap tahun ratusan ribu, tapi maling duit nggak pernah berhenti dari pejabat tertinggi sampai paling rendah. Bangkitlah Pajajaran dan bangkitlah Pajapahit, pasti kayak bangsaku. Biar mereka Pak Dedi yang ngaku intelektual. Mantap Pak Gubernur. Pidatonya sangat berkarisma dan menohok bagi pejabat dan orang-orang partai yang beraliansi dengan pengkhianat bangsa. Bravo Pak Gubernur. Makasih Pak KDM, motivasi untuk anak bangsa kita. Amin.
rahayu super pisan pa Bapak aing mah pang betna be hebatna. Betul sekali. Bapak aing Bravo KDM Love Nusantara sudah sejak dijajah asing peradaban bangsa pribumi dilenyapkan digati kolonial penjajah sampai sekarang pejabat penguasanya penjajah bangsa sendiri. Jadi sekarang ini bekas turunan Romusa menerapkan aturan kolonial, hukumannya pakai hukuman Belanda kita sebelum merdeka. Hebat KDM, wajib 2 periode Gubernur Jabar Indonesia.